kita buka hati kita, kita dengar dengan telinga dan seksama. Mari kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh imam besar kita Habibana al-Mahbub ad-da'i ila Allah al-mujahid fi sabilillah al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad, udhkuru salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teristimewanya segenap pengurus Masjid Jami' Al-Islam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua pihak yang telah mengorbankan tenaganya, pikirannya, waktunya, harta bendanya untuk menggelarkan acara ini diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi mau'izah demi mau'izah sudah sama kita dengarkan dari guru-guru kita. Terakhir tadi yang menyampaikan Habib Utsman bin Yahya hafizahullah taala wa ra'ah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para guru kita semua menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Pada hari ini selain kita memperingati Maulid Nabi alaihi salatu wassalam, sekaligus merupakan acara tasyakuran, khitanan daripada putra guru kita semua, putra dari Habib Zaki bin Yahya, yaitu Al-Walad Sayyid Utsman bin Zaki bin Yahya. Mudah-mudahan baik anak yang dimaktunkan maupun kedua orang tuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam orang-orang yang sholihin yang selamat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram, di sini banyak sekali habaib yang hadir. Saya tidak sebutkan satu persatu. Di sini ada Habib Ahmad, saudara di sini juga ada ayahanda daripada Habib Utsman dan lain sebagainya, dan banyak tokoh juga di sini yang hadir. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sama sekali tidak mengurangi takrim, ihtiram kita untuk para guru, para tokoh kita. Mudah-mudahan semua tokoh kita yang hadir di sini dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, Masjid Jami' Al-Islam ini yang pada hari ini kita ada di dalamnya, ini masjid bersejarah. Di masjid ini dulu banyak ulama-ulama besar yang mengajar, banyak ulama-ulama besar yang berperan sehingga adanya masjid ini ya ikhwan. Mulai dari zaman yaitu kakeknya Habib Utsman bin Yahya, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri yang magamnya ada di depan masjid ya ikhwan. Magamnya ada di depan masjid. Artinya ini masjid bukan sembarang masjid. Ini masjid di Petamburan merupakan masjid yang punya sejarah luar biasa.
Dan di masjid ini jugalah dan sekitarnya dulu Habib Utsman bin Yahya berjuang bersama para ulama, bersama para kiai, sampai belakangan di sini ada ulama besar juga yang tinggal tidak jauh dari masjid ini, yaitu almarhum Kiai Haji Zainal Abidin Utsman Abidin, berasal dari Bima. Beliau dulu sepuh daripada PBNU ya ikhwan. Nah, jadi artinya Petamburan ini alhamdulillah dari zaman dulu sampai hari ini banyak habaib, banyak kiai, banyak ulama yang berjasa di dalam pergerakan Islam. Alhamdulillah. Makanya saya dukung betul, yaitu Habib Zaki dengan seluruh pengurus masjid Jami Al-Islam berusaha bagaimana masjid ini dimakmurkan kembali, bagaimana masjid ini punya banyak kegiatan. Nah, maka itu sekali lagi Habib Zaki di sini juga Bapak Ismail dan lain sebagainya, semua yang ikut berperan di tempat ini kita berikan dukungan sepenuhnya. Jadi makmurkan masjid ini bukan hanya dengan sholat berjamaah, tapi juga makmurkan dengan zikir, dengan ratib, dengan wirid, dengan peringatan-peringatan hari besar Islam, dengan taklim-taklim. Mudah-mudahan Habib Zaki dan kawan-kawan pengurus daripada Masjid Jami Al-Islam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan, dan masjid ini dijadikan oleh Allah sebagai masjidan munawwaran ma'muran salihan tayyiban mubarakan, amin ya rabbal alamin. Karena kalau bukan kita yang makmurkan Masjid Jami Al-Islam, siapa lagi ya ikhwan? Nah, sejarahnya berlugu, saya tahu betul saudara apa saja yang pernah terjadi di masjid ini. Dari mulai konflik-konflik apapun yang ada di sini saya tahu, karena dulu saya punya datuk, saya punya kakek almarhum Habib Alwi bin Zain Al-Attas, dan tokoh-tokoh Betawi yang ada di Petamburan termasuk almarhum Haji Muntako, begitu juga Haji Matsani. Saudara, keluarga Haji Matsani masih ada sampai hari ini tinggal di Petamburan. Begitu juga Haji Muntako depan Kober sana ya ikhwan. Ini dulu yang mati-matian terus mempertahankan masjid ini, jangan sampai digusur, jangan sampai diambil oleh pihak manapun juga. Dan alhamdulillah sampai hari ini masjid ini tetap berjalan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap jaga Masjid Al-Islam, siap makmurkan Masjid Al-Islam, siap dukung Habib Zaki dan pengurus Masjid Al-Islam maju terus berjuang. Takbir, sallu ala nabi. Nah, baik ya ikhwan, sebagaimana sama kita maklumi bahwa pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Peringatan yang kita ikuti ini tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu bentuk untuk kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, kalau betul kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tentu saja cinta yang hakiki kepada Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya sebuah pernyataan di mulut kita, bukan hanya dengan kita memperingati maulidnya dengan gegap gempita, tapi ada yang tidak kalah pentingnya. Bukti cinta kita kepada beliau adalah dengan menjadikan beliau dalam hidup kita sebagai uswatun hasanah. Jadi mutaba'atun Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti perilaku Nabi, kesuri tauladanan Nabi, itu merupakan bukti cinta yang sebenarnya. Siapa cinta Nabi? Tunjukkan. Kalau dia mengikuti Nabi, dia mensuri tauladani Nabi, dia menjadikan Nabi sebagai uswatul hasanah, itu merupakan bukti cinta yang hakiki. Bahkan saudara, mengikuti Nabi di dalam Al-Quranul Karim Allah nyatakan saudara sebagai salah syarat penting sebagai bukti cinta kepada Allah. Bukan lagi sekadar cinta kepada Nabi, tapi cinta kepada Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara, Allah nyatakan dalam ayat ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul,
Katakan kepada siapa? Katakan kepada kau punya umat semuanya. Apa yang harus dikatakan? Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian hai umat Islam betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Allah yang suruh ya. Hei Muhammad, sampaikan kepada kau punya umat, hei umat Islam, jika kamu betul-betul semuanya cinta kepada Allah, ikuti aku. Ittiba'un Nabi menjadi syarat cinta kepada Allah. Enggak ada itu saudara, cinta kepada Allah tanpa ikut Nabi, enggak ada. Siapa cinta kepada Allah wajib ikut Nabi. Siapa cinta kepada Allah wajib mencontoh Nabi. Siapa cinta kepada Allah wajib untuk mensuri tauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enggak sampai di situ. Kalau kita sudah ikut Nabi, saudara, ganjarannya kata Allah, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan mencintai kamu sekalian. Masya Allah. Siapa cinta Allah ikuti Nabi. Siapa ikut Nabi Allah cinta dia. Subhanallah. Artinya ittiba'un Nabi alaihi salatu wassalam, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi itu satu syarat cinta kepada Allah, dua syarat untuk dicintai Allah. Jadi siapa yang cinta kepada Allah dan mau dicintai Allah, kuncinya satu, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'un Nabi artinya mengikuti Nabi, saudara. Makanya dalam satu ayat Allah nyatakan, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi berikan kepada kamu, ambil, kerjain, laksanakan. Dan apa-apa yang Nabi larang, kata Allah, berhenti, stop, jauhkan. Jadi intinya, kalau betul kita semua cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yuk mari kita ikuti Nabi, saudara. Apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, yuk kita kerjakan. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi, yuk kita tinggalkan. Semuanya, saudara. Semua, mau yang wajib, mau yang sunnah, saudara. Kalau yang wajib, tentu ittaqullah haqqa tuqatih. Wajib kita takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu yang wajib, saudara. Nah, adapun dalam hal yang sunnah, saudara, ittaqullah mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kamu. Yang wajib laksanakan, nggak ada tawar-menawar ya, Pak. Yang sunnah kerjain semampu kita, insya Allah. Begitu juga yang haram, saudara. Yang haram jauhkan mutlak. Ittaqullah haqqa tuqatih, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, tinggalkan semua yang haram, saudara. Adapun yang makruh, ittaqullah mastata'tum, taat kepada Allah semampu kamu, saudara. Jadi yang wajib laksanakan, yang sunnah semampunya, yang haram tinggalkan, yang makruh tinggalkan sekuatnya, saudara. Insya. Nah, kalau itu sudah bisa kita laksanakan, mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu sekalian. Enggak sampai di situ, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Kita ngikutin Nabi, dosa kita diampuni oleh Allah. Mau dosa yang kecil, dosa yang besar, asal kita setia ikuti Nabi, saudara, Allah ampuni. Kita ini manusia biasa, kadang-kadang berbuat salah, kadang-kadang berbuat dosa, kadang-kadang kita terjerumus ke lembah dosa, saudara. Enggak usah khawatir, kalau kita betul-betul ikut Nabi, sekali waktu kita jatuh di lembah dosa, kemudian istighfar, Allah terima istighfar kita, Allah ampuni semua dosa kita, saudara. Begitu saya mau tanya semua, siap ikut Nabi? Siap ikut Nabi? Takbir. Nah, jadi mulai dari diri kita. Sekali lagi, yang wajib nggak ada tawar menawar. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kerjain, jangan coba-coba ditinggal. Yang sunnah semampu kita, ya kawan.
Mampu kita kerjakan semua, kerjakan semua. Mampu separuhnya, kerjakan separuhnya ya ikhwan. Yang penting jangan sekali-kali kita tinggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam karena meremehkannya. Itu yang gak boleh saudara. Jangan coba-coba meninggalkan karena meremehkan. Karena zaman sekarang ini, maaf, kadang-kadang ada orang saudara meninggalkan yang sunnah dengan meremehkan. Ini perbedaan kita dengan para ulama salaf kita. Contoh, di zaman sekarang ini ada orang nggak melakukan sunnah, ditegur. Apa dia bilang? Ah, sunnah ini. Jadi dia nyebut hukum sunnah buat ngeremehin. Kalau ulama salaf enggak. Ulama salaf mengatakan ini sunnah, dia kerjain. Jadi sebut itu sunnah, hargai untuk kita kerjain. Jangan sebut itu sunnah untuk kita tinggalkan. Ah, sunnah ini, ah, sunnah ini, ah, tidak wajib ini. Itu namanya meremehkan saudara. Kalau kita sudah tidak mau melaksanakan yang sunnah, jangan diremehkan. Itu sunnah Nabi. Nah, begitu kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sallu ala Nabi. Nah, kita mulai dari yang ringan saudara. Contoh, saya lihat sekarang ini, maaf, banyak umat Islam di mana-mana mungkin lalai, mungkin lupa. Saya sering lihat kadang-kadang makan minum dia nggak perhatiin pakai tangan kiri saudara. Iya, itu memang nggak wajib, itu sunnah. Tapi kalau bukan kita yang melaksanakan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menghidupkan itu sunnah, siapa lagi? Dan hati-hati kalau meremehkan sunnah saudara. Tidak mengerjakan sunnah memang tidak dosa, tapi kalau meremehkan sunnah saudara, itu bisa dosa. Mari kita lihat, Nabi suatu ketika makan bersama para sahabat. Lagi makan ini saudara, semua makan pakai tangan kanan. Tahu-tahu ada satu anak muda makan pakai tangan kiri. Nabi lihat, ditegur sama Nabi. Kata Nabi apa? Ya gulam, qul biyaminik. Hei anak muda, makan dong dengan tangan kananmu. Artinya ini perintah dari Nabi saudara. Dia remehin. Apa dia bilang? Aku nggak bisa ya Rasulullah. Aku nggak bisa. Dia katakan nggak bisa, dia tetap makan tangan kiri. Begitu dia sebut nggak bisa, saat itu juga tangan kanannya saudara, dia punya tangan kiri yang dia pakai langsung lumpuh. Dia nggak bisa gunakan untuk makan. Langsung dihukum oleh Allah saat itu juga. Kalau ada yang bertanya, Habib ini kan sunnah, kok dihukum? Dihukum karena dia meremehkan sunnah Nabi. Makanya hati-hati meremehkan sunnah Nabi. Jadi kalau anda nggak melakukan sunnah, ditegur teman-teman, makannya pakai tangan kanan dong. Saudara, kalau anda nggak mau melakukan, udah diam aja, nggak usah ngerendahin sunnah Nabi. Jangan pakai bilang, ah ini kan sunnah ini, ah ini nggak wajib, ah ini nggak penting, ah ini nggak perlu. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita meremehkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap makan dengan tangan kanan? Siap minum dengan tangan kanan? Betul. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam satu hadis sahih, Siti Aisyah dalam hadis sahih mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi jami' su'uni. Nabi dulu suka memulai dengan yang kanan di dalam segala urusannya yang baik saudara. Maka itu alaihi salatu wassalam makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, pakai baju yang dimasukkan tangan kanan dulu baru tangan kiri, pakai sirwal celana yang masuk kaki kanan dulu baru kaki kiri saudara, pakai kaos kaki, pakai hoof, pakai sendal, pakai yang kanan dulu baru yang kiri saudara. Ringan, simple, tapi itu perbuatan kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Merapikan rambut kalau nyisir, kata Siti Aisyah, Nabi nyisir yang kanan dulu saudara, rapi yang kanan baru yang kiri. Kita punya Nabi hidupnya tertib, disiplin, rapi. Masya Allah, alhamdulillah. Siap ikut Nabi, siap ikut Nabi. Masuk ke masjid gunakan kaki kanan.
keluar dari masjid kaki kiri, masuk ke WC kaki kiri, keluar kaki kanan, saudara. Begitu juga kalau lepas baju, tangan kiri dulu baru tangan kanan. Lepas celana kaki kiri dulu baru kaki kanan. Lepas sendal kaki kiri dulu baru kaki kanan, saudara. Make kanan dulu, lepas kiri dulu. Indah tidak? Indah tidak? Itu sunnah siapa? Sunnah siapa? Takbir. Ikuti. Oh, Nabi enggak minum berdiri, jangan minum berdiri, saudara. Enggak makan berdiri, jangan makan berdiri. Zaman sekarang makan berdiri ini jadi gaya hidup. Ngawinin, undang orang makan ke hotel, makanannya enak-enak, kursi enggak ada. Saya bilang tuh bukan orang kaya, orang miskin sewa kursi nggak mampu. Banyakkah yang begitu? Banyakkah yang begitu? Namanya keren, standing party. Unyil. Pakai standing party, artinya apa? Pesta berdiri. Jangan begitu. Umat Islam nggak boleh. Makan minum duduk. Makan minum duduk. Akhlak siapa? Akhlak siapa? Takbir. Terus ada yang bilang, itu ketinggalan zaman. Masa bodoh. Jadi dia pikir kalau modern tuh makan berdiri, modern tuh makan sambil jalan-jalan. Itu bukan modern, bukan. Kucing makannya bagaimana? Jalan-jalan berdiri. Yang makan duduk siapa? Umat ikut siapa? Alhamdulillah. Kelihatannya kecil, sunnah, tapi itu penting. Itu identitas kita, saudara. Jadi kalau kita lihat satu orang minumnya tangan kanan, makannya tangan kanan, saudara, mengerjakan sesuatu dari kanan, oh kita tahu dia muslim. Ini muslim. Kenapa? Dia gunakan identitasnya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Siap ikut Nabi? Siap ikut Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Sedikit saja bahwa yuk buktikan yang kita cinta Nabi dengan mengikutinya. Ikut Nabi syarat cinta kepada Allah. Ikut Nabi syarat dicintai oleh Allah. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah Allah cinta kepada kita dan Allah mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini jelas semua. Yang terakhir, saya minta kepada umat Islam semua, saudara, jangan lupa ikut ulama. Jangan sekali-kali meninggalkan ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kita nggak bisa ketemu nabi, tapi kan kita bisa ketemu pewarisnya. Ada ahlul bait, keluarga nabi, saudara. Ada ulama yang merupakan pewaris nabi. Jangan jauh-jauh nih, dua-duanya jangan kita jauhin, saudara. Habaib sebagai penerus keturunan Nabi kita deketin. Ulama sebagai penerus perjuangan Nabi kita deketin. Dua-dua wajib kita rangkul dan wajib kita ikuti. Siap tidak? Siap tidak? Cuman kadang-kadang lucunya di jamaah, kalau keluarganya meninggal dekat sama kiai, minta ditahlilin. Betul? Betul. Mau akad nikah datang ke kiai minta dinikahin. Betul. Sakit datang ke kiai minta didoain. Betul. Betul. Dagangan gak laku datang juga ke kiai minta disemburin. Betul. 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 Giliran milih pemimpin gak nanya kiai. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Kita tanya, kenapa nggak tanya kiai? Kiai nggak ngerti politik. Unyil. Giliran tahlil undang kiai, kawinin undang kiai. Betul? Betul? Talqin ngajak kiai, warung nggak laku lu panggil kiai. Milih pemimpin lu nggak nanya kiai. Ngawur tidak? Maka itu saya mau tanya, besok milih pemimpin, siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Takbir. Orang siap besok dapat kaos satu berubah. Kacau gak?
Nah, jangan kita ikut aja dah, ikut habaib kiai yang istiqomah. Setuju? Siap nunggu komando ulama? Takbir. Nah, mudah-mudahan insyaallah Allah kabulkan semua hajat kita.